Selamat siang untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami, mahasiswa magang MTKM Universitas Nusa Cendana. Di sini kami sekarang berada di TJPS Kemitraan Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Pada kesempatan kali ini, kami bersama salah satu anggota yang mengikuti program TJPS atau program tanam jagung panen sapi. Baik Bapak, mungkin pertama-tama Bapak bisa memperkenalkan diri dengan Bapak siapa? Nama Yekta Bingkiu, alamat Manusak. Oke, baik Bapak, ini pertanyaan pertama. Karena kan ini program TJPS kan dari Bapak Gubernur. Jadi bagaimana ini tanggapan Bapak mengenai program TJPS itu sendiri? TJPS tanggapan bagaimana? Maksudnya kayak bagaimana Bapak punya tanggapan mengenai adanya program TJPS? Apakah membantu perekonomian warga termasuk Bapak sendiri? Bagaimana? TJPS itu membantu saat BBM belum naik. Tapi sekarang kan BBM naik, program berjalan BBM naik. Jadi ya kalau bisa ya pemerintah kan dalam hal ini mungkin gubernur ya, karena programnya dia itu harus dilihat lagi sebelum panen ini. Karena biaya produksi kan otomatis meningkat karena BBM naik kan. Jadi biasanya minyak yang 7.600 sekarang 10.000. Nah kalau dengan harga jagung yang dalam perjanjian itu kalau dibeli dengan harga hanya 3.200, otomatis petani rugi. Belum semua produksi itu dia soalnya ada yang pakai barang subsidi, semuanya non subsidi, entah itu pupuk, obat. Oke, baik Bapak. Jadi kan Bapak kan sudah mengetahui tuh kalau misalnya TJPS itu tadi seperti yang Bapak bilang kalau TJPS akan bermanfaat kalau BBM tidak naik ya. Ya kalau masih stabil seperti kemarin, tapi sekarang kan udah naik. Lalu apa begitu alasan mendasar sampai Bapak bisa mengikuti ini program TJPS kalau pada akhirnya Bapak tahu akan ujung-ujungnya seperti ini? Pasti mungkin ada iming-iming atau visi misi dari TJPS itu sendiri yang bisa membuat Bapak untuk ikut maju dalam bergabung dalam program TJPS itu sendiri. TJPS awal keluar TJPS tahun 2019, Kotong Desa Manusak ini yang pertama. Jadi sudah merasakan memang hasil saat dengan hitungan yang kemarin. Gitu. Tapi ini kan program baru lagi untuk tahun ini kan, untuk LT2 tahun 2022 ini. Setelah berjalan rupanya BBM naik, jadi kalau dihitung-hitung ya nanti biaya produksi membengkak. Nah, kalau biaya produksi membengkak, hasilnya tetap sama seperti perkiraan sebelum tanam ya nanti otomatis kan rugi. Ya syukur-syukur kalau kembali modal. Bisa jadi rugi. Apalagi ini kan kondisi kemarau bukan hujan. Terus kalau ini kan program dari gubernur Bapak, jadi pasti kan ada modal begitu seperti kita tahu kayak tanam jagung panen sapi. Apakah dari pemerintah ada modal atau ada biaya untuk kita sebagai petani yang mengikuti ini program TJPS, ada atau tidak Bapak biaya yang mereka kasih untuk kita? Ya biaya modal itu semua dari pemerintah. Per hektarnya itu 10 juta, kalau setengah kan 5. Jadi hitungannya per hektar 10. Itu sudah masuk ke biaya garap lahan, pupuk, obat, bibit, sampai kepada biaya panen, tenaga kerja, ditambah dengan asuransi. Asuransi kalau seandainya gagal panen, tapi itu disertai dengan bukti dan keterangan gagal panennya karena apa. Jadi yang tanggulangi nanti kalau seandainya terjadi seperti itu ya asuransi itu yang akan dibayar itu. Itu sudah termasuk di dalam modal 10 juta. Kalau istilah TJPS nanti ada istilah yang kayak biaya balik modal begitu Pak? Iya, nanti yang dikembalikan itu hanya modalnya saja 10 juta tanpa bunga. Dikembalikan itu. Terus pas awal mula ini
mulainya TJPS, pemerintah langsung memberikan modal 10 juta atau masih menggunakan uang sendiri, nanti dong kasih terakhir atau pertengahan pengerjaan begitu Pak? Kalau modal untuk kemitraan ini ada off-takernya untuk penyedia barang itu seperti pupuk, obat, bibit itu dikasih berbentuk barang, kecuali traktor, biaya traktor dengan biaya tenaga kerja itu berbentuk uang. Kalau boleh tahu Bapak sendiri ini termasuk dalam kelompok tani apa? Kelompoknya di Tunas Baru, Dengan anggota? bukannya 30 orang. Terus ini selama program TJPS berjalan kan yang tidak menggunakan uang itu kan pupuk. Pertanyaan yang berikutnya, selama proses ini program ini TJPS berlangsung, apakah Bapak punya ini kalau kesah mengenai misalnya mengenai pupuk, mengenai distribusi dari pupuk itu sendiri dari pemerintah? Kalau dari TJPS benar kendala karena pupuk yang dipakai kan non subsidi, jadi barangnya otomatis ada. Tapi untuk 1 hektar itu hanya dikasih urea non subsidi itu 50 kilo dengan NPK 100 kilo, jadi 150 kilo. Otomatis untuk 1 hektar kan kurang, berarti kan petani kekotong ini harus tambah dari pupuk subsidi. Tapi pupuk subsidi ini susah, sekarang barangnya langka. Ini September ini belum ada turun, pertengahan Agustus sampai September sekarang tanggal hari ini belum ada turun pupuk, sudah kurang lebih sebulan. Jadi kotong kendala ya di pupuk juga. Oke, baik Bapak, kita kembali ke hasil produksi Bapak. Kita ke hasil produksi. Selama mengikuti program TJPS nih Bapak, hasil produksi yang mungkin Bapak pernah dapat itu sampai berapa? Bapak sampai ton Pak Bapak? Ya pernah. Itu tuh pernah itu tanam setengah dapat 3 ton dengan harga waktu itu kan 3.200. Itu 3 ton untuk Bapak sendiri atau keseluruhan? Iya. 30 orang? Untuk sendiri. Oh. Karena TJPS itu kan dia bukan kerja kelompok, dia per anggota. Baik Bapak, pertanyaan yang terakhir, bagaimana Bapak punya harapan ke depan untuk TJPS itu sendiri? Ya kalau untuk TJPS, kalau bisa ya pakai pupuk subsidi seperti yang awal, jangan sekarang lagi. Sekarang kan pola kemitraan pemerintah kasih ini pakai pupuk non subsidi kan lebih mahal, jadi kalau dia sesuai dengan harga jual kan petani rugi. Jadi kalau bisa ya barang-barang itu disubsidi gitu. Baik, sekian hasil diskusi kami bersama salah satu anggota petani yang mengikuti program kerja TJPS Kemitraan Desa Manisak. Semoga apa yang kami buat pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Untuk para penyidik